kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak sudah semangat kan? Kalau masih, kita akan terus memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi Yesus Kokoh. Oke ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama sepanjang minggu ini. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami memahami akan isi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang ambil Alkitabnya ya adik-adik ya. Oke. Yang sudah punya Alkitab coba dibuka ya. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas pasal ke-17 ayat 11 sampai 19. Kita baca ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir di sini adik-adik artinya sembuh ya. Sembuh artinya sembuh. Lalu seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh ya? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, ini kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya ya adik-adik ya, sakit kusta itu sebenarnya sakit yang ketika badan kita itu penuh luka ya. Luka yang mulai membusuk ya, dan borok-borok seperti itu. Jadi pada saat zaman itu kusta itu tidak ada obatnya ya. Dan ketika kalau kita kena sakit kusta itu, kita akan dijauhi orang. Kita tidak akan punya teman, tidak akan ada orang yang mau berbicara dengan kita, dan sakit kusta ini juga
bulan. Ya. Nah, adik-adik, ketika 10, tadi jumlahnya 10 ya, 10 orang kusta ini melihat Yesus, mereka langsung berteriak, adik-adik, Tuhan, Yesus, kasihanilah kami. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal atau mati, ya. Jadi saat itu mereka berteriak. Apa jawab Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Maksudnya imam-imam di sini seperti pendeta, seperti pemuka agama. Dan ketika orang kusta, 10 orang kusta ini tadi sambil dia berjalan, ya kan disuruh diberitakan Tuhan Yesus tadi, pergilah kamu memperlihatkan dirimu kepada imam-imam. Cuman gitu aja Tuhan Yesus. Pergilah, ini harus 10 orang kusta ini pergi. Ketika mereka pergi, ada satu orang di antara 10 orang kusta ini menyadari bahwa mereka tahir tadi sembuh, lukanya nggak ada lagi. Jadi pas dia jalan, kok lukanya nggak ada lagi, ya? Luka saya nggak ada lagi, korek saya nggak ada lagi. Wah, ini sebuah mukjizat. Aku harus kembali kepada Yesus. Jadi dia langsung kembali pergi berteriak memuji Tuhan, lalu dia tersungkur di hadapan Yesus untuk apa? Mengucap syukur bahwa dia sudah sembuh. Dan ketika Yesus melihat itu, adik-adik, loh, bukannya tadi ada 10, kok cuma 1 yang kembali? Kemana yang ke-9 orang itu? Bukannya kalian semua sudah sembuh? Ya. Lalu apa jawab Tuhan ketika Tuhan Yesus melihat itu? Yo, kenapa orang yang 1 ini kembali? Karena 1 orang ini, ya, orang Samaria ini yang sudah disembuhkan Yesus ini, dia mau mengucap syukur, bersyukur. Nah, adik-adik, ya, itu sama seperti kehidupan kita, adik-adik. Kita disini tadi ke mana? Ke 9 orang tadi, atau mau jadi yang 1 orang yang balik tadi kepada Tuhan Yesus? Atau yang balik tadi kepada Tuhan Yesus? Kita mau yang mana? Nah, apakah kita sekarang, adik-adik, kakak tanya, apakah adik-adik sering bersyukur kepada Tuhan? Bahwa, oh Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa saat ini saya masih sehat. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena walaupun di tengah corona seperti ini, saya masih bisa bersekolah walaupun melalui online, ya. Lalu, oh Tuhan Yesus, saya bersyukur karena apa? Karena saya memiliki orang tua yang baik, papa mama sayang sama saya. Lalu, oh Tuhan Yesus, saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada saya. Tuhan selalu menyertai saya, ya. Nah, siapa di sini adik-adik yang selalu bersyukur? Mengucap syukur. Ya. Jangan tunggu, jangan ketika Tuhan Yesus, adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu memberikan semuanya, Tuhan Yesus memberikan segalanya sama kita saat ini. Kesehatan, keselamatan, apalagi? Ayo, kesehatan, keselamatan, penyertaan Tuhan. Dan apakah adik-adik sudah bersyukur? Ketika bangun pagi, apakah adik-adik di sini ada yang bersyukur? Oh, Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Atau adik-adik mau jadi ke-9 orang itu tadi? Yang penting aku udah, ya aku sehat sih, penting aku sehat. Bila bersyukurnya. Sama seperti orang tadi. Ketika mereka susah, mereka datang kepada Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, Tuhan Yesus sudah menyertai, yang bersyukur cuma 1 orang, yang 9-nya berlari, nggak tahu kemana, nggak pulang-pulang lagi, nggak balik lagi ke Tuhan Yesus untuk bersyukur. Nah, kita tidak boleh menjadi ke-9 orang ini. Tapi kita harus menjadi ya 1 orang ini, ya. Kembali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu melalui apa, adik-adik? Mulai dengan memuji Tuhan, mulai dengan berdoa, ya. Itu juga ungkapan syukur kita, ya. Ketika adik-adik mendengarkan cerita sekolah minggu, itu juga termasuk ungkapan syukur bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, kita harus selalu bersyukur. Kita harus menjadi sama seperti 1 orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus ketika dia sembuh, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan jangan sekedar ketika Tuhan memberkati kita aja kita bersyukur. Kita kita Tuhan sudah Tuhan kan kasih saya kesehatan nih, saya sudah sembuh. Ya udahlah,
yang penting saya sudah misalnya nih adik-adik sakit ya, Tuhan adik sakit, aduh doa sama Tuhan. Ketika sembuh lupa, ya lupa, makan pun lupa berdoa, makan pun lupa bersyukur. Jangan seperti itu ya. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur. Jadi walaupun adik-adik belajarnya misalnya masih sekolah, itu belajarnya via online, oh Tuhan Yesus saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Masih bisa belajar adik-adik. Ya, bayangkan kalau misalnya adik-adik itu sakit, ya, napas saja nggak bisa. Ayo, napas itu berian siapa? Pemberian Tuhan. Apakah adik-adik sudah bersyukur? Kalau orang nggak bisa napas gimana? Harus pakai yang oksigen itu, mau? Nggak kan? Nah, kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur atas hidup yang sudah Tuhan kasih. Ketika makan, tidur, ya, belajar, kemana? Ingat, harus mengucap syukur. Ya, oke, siap? Ya, kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa, dan Engkau juga mau membimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, dan juga kami menjadi anak yang mau belajar untuk bersyukur kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang hanya kami askar di dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah, lanjut ke, ayo kakak, kita mau puji Tuhan lagi ya. Nah, gimana tadi firmannya bagus kan? Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkannya di rumah, nanti bisa diantar ke gereja, bisa dikasih sama Kak April, pendeta, atau saudara. Sebelum kita mau kasih persembahan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini, kiranya bersama bisa membuka bicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi kasihnya seperti sungai.
akan bertemu di minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus